Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kajian Ramadan rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki Ramadan 1446 Hijriah. Mengawali kajian kali ini kita bersyukur kepada Allah, tentu diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga masih bisa diberikan panjang umur, sehingga bisa menikmati bagaimana Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Teman-teman semuanya, hadirin rahimakumullah, tentu bagaimana kita tahu status kita mungkin berbeda. Ada kalau status sekarang ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang jomblo, ada yang tidak. Namun kita memiliki status yang sama di Ramadan kali ini adalah status kita yaitu sebelumnya yaitu menjadi alumni Ramadan tahun 1445 Hijriah. Lantas kalau kita kemarin menjadi alumni 1445 Hijriah di Ramadan pada tahun yang lalu, saat ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Ramadan kita di tahun sebelumnya? Apakah Ramadan kita di tahun sebelumnya diterima oleh Allah atau tidak? Ini merupakan hal-hal yang sangat was-was sekali bagi kaum muslimin dan muslimat, di mana seseorang mempertanyakan Ramadan kita sebelumnya diterima atau tidak. Ini hal seperti bagaimana layaknya seseorang yang akan diberikan raport, dibagikan raport, akan diumumkan kelulusan ujian skripsinya, akan menjadi alumni, apakah dia lulus atau tidak, predikatnya apakah cum laude ataupun seperti apa, atau seperti apa, baik, jaid, jidan, atau seperti apa, atau mumtaz. Ini sebenarnya bagi kita orang yang mukmin lantas harus perlu khawatir dan was-was bagaimana status kita di Ramadan sebelumnya diterima amal ibadahnya atau tidak. Walaupun secara tidak langsung kita tidak tahu, layaknya seperti petani yang setiap hari membajak sawahnya, namun petani tersebut tidak tahu apakah nanti ketika panen padinya itu baik atau tidak. Layaknya seperti itu. Namun hadirin rahimakumullah, ada beberapa tips bagaimana ketika kita menjadi alumni terbaik di Ramadan saat ini yaitu 1446 Hijriah, menjadi alumni terbaik, apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita laksanakan di Ramadan kali ini. Setidaknya ada 3 hal yang patut kita laksanakan, yang patut kita kerjakan secara istiqomah, agar kan ketika nanti kita sampai di 30 Ramadan, di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat sebagai alumni yang cum laude, alumni yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah yang menerangkan tentang puasa, kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, Imam Suyuti berkomentar kalau apabila ada suatu harapan, apabila ada suatu keinginan dimulai dengan lafaz la'allakum, maka di situ keinginan tersebut tidak dapat didapatkan, tidak mungkin didapatkan dalam arti dia berleha-leha. Apabila dikatakan la'allakum awalnya dengan lafaz la'allakum, maka harapan tersebut harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, begitupun dengan Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan agar menjadi alumni terbaik di Ramadan 1446 Hijriah? Tentu ada minimal 3 yang perlu kita lakukan agar kita menjadi alumni terbaik di Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan sholat. Kalau berbicara tentang meningkat, berarti kalau meningkat itu lebih baik. Kalau kita urutkan bukan hanya sholat fardu, tapi kita runtutkan sholat-sholat sunnahnya. Yang pertama sholat sunnah rawatibnya, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya sholat sunnah rawatib ini merupakan salah satu hal yang bisa menutupi bolong-bolong ketika ada seseorang yang lalai terhadap sholat fardunya. Makanya kita runtutkan sholat rawatibnya. Kalau sholat rawatib itu 1 hari 1 malam 12 rakaat.
bagaimana dilakukan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sebagaimana ini hadisnya sahih. Man shalla isnatai asyrata rakaatan, man shalla isnataini asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, kemudian dia melaksanakan hal itu dengan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan rumah baginya di surga. Masya Allah. Dan ketika Rasulullah mengucapkan itu kepada para sahabat, Rasulullah pada saat itu secara tegas mengucapkan kepada sahabat, dan sahabat mendengar sami'na wa ata'na. Sahabat langsung menjawab, ya Rasulullah, ketika aku mendengar sabda engkau, maka aku akan melaksanakannya secara istiqomah sampai nanti ajal menjemputku. Masya Allah. Maka dari itu kita runtutkan bagaimana amal ibadah kita supaya konsisten, bagaimana supaya produktif Ramadan kita sudah harus mulai diurutkan. Bagaimana di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30, sampai di akhir bulan Ramadan kita harus menurutkan. Bagaimana yang pertama sholat, tadi urutkan dari rawatibnya, dari sunnahnya, kemudian ada sholat mutlaknya, kemudian ada sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ada sholat tahajud, ada lagi sholat duha, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwasanya kita bersungguh-sungguh, karena di Ramadan kali ini amal ibadah seseorang dilipat gandakan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, untuk bagaimana kita mendapatkan predikat kumlaud menjadi alumni terbaik di 1446 Hijriah, yaitu dengan cara bagaimana kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sering berinteraksi dengan Al-Quran dalam arti kita harus banyak-banyak pertama membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Bagaimana kita harus punya target selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita harus menamatkan minimal 1 Al-Quran, minimal 30 juz dalam Al-Quran, ya, minimal 30 juz, 1 kali khatam dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya kita bagi-bagi saja. Kalau misalkan di dalam Al-Quran itu kan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah misalkan 141 ayat, kita bagi menjadi sholat 5 waktu itu, selama 1 hari itu 5 waktu kita bagi menjadi 5, kisaran 28 kita bagi lagi 28 kisaran dari 14. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran 14 ayat sebelum sholat dan setelah sholat, insya Allah, maka kalau rutin tidak lama, tidak mungkin hanya 7 menit dan kurang lebih 7 menit, maka insya Allah selama 1 bulan minimal kita 1 kali khatam Al-Quran. Apalagi kalau kita lebih dawam beberapa kali dalam 1 hari berapa juz, insya Allah, maka itu akan menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita untuk menjadi predikat kumlaud, menjadi alumni terbaik di Ramadan itu. Yang terakhir adalah bagaimana kita berinfak. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, infak ini merupakan salah satu hal yang perlu kita tekankan di dalam Ramadan. Karena apa? Kalau berbicara tentang infak dalam arti orang yang sedang berpuasa, kita apapun yang kita punya, yang kita miliki, harta benda, makanan, minuman, dan lain sebagainya, maka persilakan. Makanya hadisnya sahih. Hadis dari Rasulullah SAW, hadis sahih, bahwasanya siapa yang memberikan makanan minuman bagi orang yang sedang berpuasa hanya sebatas 1 buah kurma dan sebuah minum, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedang berpuasanya tanpa dikurangi pun. Ini sangat luar biasa sekali. Dalam arti bahkan kita harus mengurutkan dari hari pertama kan, kalau sudah di desa itu atau di kampung-kampung, di kota-kota itu sering mengurutkan dari tetangga-tetangganya mau dibagi hari keberapa, mau hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, itu agar kita bagaimana mengingat orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang fakir miskin, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapar, kita mengingat. Dan salah satu ibrohnya itu adalah bagaimana kita mengingat orang-orang yang miskin yang setiap hari kelaparan pada bulan puasa. Makanya kita diberikan keberkahan untuk berbagi rezeki yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan
kita semua bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan predikat kumlaud di Ramadan 1446 Hijriah ini. Karena tentu yang namanya amal ibadah diterima oleh Allah, salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah, cirinya adalah amal perbuatannya bisa lebih baik setelah hadirnya Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal. Tuhan yang kita ibadah rajin di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Zulqa'dah dan di bulan Zulhijjah. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi alumni yang bagaimana lulusnya itu tidak kumlaud, lulusnya itu tidak mendapatkan predikat yang terbaik. Maka perbaikilah dari minimal mungkin, sedini mungkin, dari hal pribadi mungkin, agar produktif bagaimana Ramadan kita mendapatkan nilai la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang semakin bertakwa setelah hadirnya Ramadan. Setelah Ramadan kembali, maka kita menjadi Ramadan yang bertakwa, manusia yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.